أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian jika mereka membantah engkau, Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah dan, demikian pula, orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk, tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Allah berfirman, kemudian jika mereka mendebat kamu, yaitu mendebatmu tentang masalah tauhid, maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah dan, demikian pula, orang-orang yang mengikutiku. Yakni katakanlah bahwa aku memurnikan ibadahku hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, tidak ada tandingan baginya, tidak beranak, dan tidak beristri. Yang dimaksud dengan orang-orang yang mengikutiku, ialah orang-orang yang berada dalam agamaku akan mengatakan hal yang sama dengan ucapanku ini. Seperti yang disebutkan di dalam ayat lainnya, yaitu firman-Nya. Katakanlah, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada Allah dengan hujah yang nyata. Quran Surat Yusuf ayat 108, hingga akhir ayat. Kemudian Allah memerintahkan kepada hamba dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad, untuk menyeru orang-orang ahli kitab dari kalangan dua agama, Yahudi dan Nasrani, serta orang-orang ummi, buta huruf, dari kalangan kaum musyrik, agar mereka mengikuti jalannya, memasuki agamanya, serta mengamalkan syariatnya dan apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Untuk itu Allah berfirman, dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab dan kepada orang-orang yang ummi, apakah kalian mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Quran Surat Ali Imran 20. Yakni Allah lah yang menghisap mereka karena hanya kepadanya lah mereka kembali. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya, dan hanya miliknya lah hikmah yang tepat dan hujah yang benar. Karena itu, dalam akhir ayat ini Allah berfirman, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya, yaitu Allah Maha mengetahui siapa yang berhak mendapat hidayah dan siapa yang berhak mendapat kesesatan. Dia berhak untuk melakukan itu, seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai. Quran Surat Al-Anbiya 23. Hal tersebut tiada lain karena hikmah dan rahmat-Nya. Ayat ini dan yang semisal dengannya merupakan dalil yang paling jelas yang menunjukkan keumuman risalah Nabi Muhammad kepada semua makhluk, seperti yang telah dimaklumi dari pokok-pokok agamanya, dan seperti apa yang telah ditunjukkan oleh dalil Al-Quran dan Sunnah dalam banyak ayat dan hadis. Antara lain ialah firman-Nya. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Quran Surat Al-A'raf ayat 158. Firman Allah, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran Surat Al-Furqan ayat 1. Di dalam hadis Sohihain dan lain-lainnya disebutkan melalui hadis yang mutawatir dalam berbagai peristiwa, bahwa Nabi mengirimkan surat-suratnya kepada semua raja dan pemimpin kabilah, baik yang Arab maupun yang Ajam, baik mereka yang mengerti baca dan tulis maupun yang ummi, sebagai pengamalan dari perintah Allah beliau dalam surat-suratnya itu mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah. Abdur Razak meriwayatkan dari Mamar, dari Hamam, dari Abu Hurairah, dari Nabi yang bersabda, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, tiada seorang pun yang telah mendengarku dari kalangan umat ini, baik yang Yahudi ataupun yang Nasrani, lalu ia mati dalam keadaan tidak beriman kepada risalah yang aku bawa, melainkan ia termasuk ahli neraka. Riwayat Imam Muslim. Nabi telah bersabda, aku diutus untuk kulit merah dan kulit hitam. Dan Nabi telah bersabda pula, dahulu seorang Nabi diutus khusus untuk umatnya, sedangkan aku diutus untuk umat manusia seluruhnya. Imam Ahmad mengatakan,
telah menceritakan kepada kami Muamal, telah menceritakan kepada kami Hamad, telah menceritakan kepada kami Sabit, dari Anas yang mengatakan bahwa ada seorang anak Yahudi yang biasa menyuguhkan air wudhu buat Nabi dan mempersiapkan sepasang terompahnya. Lalu anak itu sakit keras, dan Nabi datang kepadanya, lalu masuk menemuinya, sedangkan kedua orang tua si anak berada di dekat kepalanya. Maka Nabi bersabda kepadanya, "Hai Fulan, katakanlah, tidak ada Tuhan selain Allah." Lalu anak itu memandang kepada ayahnya, dan si ayah diam. Lalu Nabi mengulangi perintahnya itu, dan si anak kembali memandang kepada ayahnya. Akhirnya si ayah berkata, "Turutilah kemauan Abul Qasim." Maka si anak berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah." Maka Nabi keluar seraya bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka melalui aku." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya. Masih banyak ayat serta hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah diutus untuk segenap umat manusia.